bertemu lagi dengan Miss Hasana di video pembelajaran fikih kali ini. Semoga abang dan kakak di rumah dalam kondisi sehat walafiat ya. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada video pembelajaran kali ini adalah untuk mengetahui hal-hal yang membatalkan sholat. Sebelum belajar, abang dan kakak yang solih dan solihah, mari sama-sama kita membacakan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, wa amalan mutaqabbala. Amin, amin ya rabbal alamin. Perhatikan dan saksikan video berikut ini dengan serius. Setelah minggu lalu kita membahas rukun sholat. Nah, pada pertemuan kali ini di video pembelajaran ini, kita akan membahas hal-hal yang membatalkan sholat. Apa ya, Miss, hal-hal yang membatalkan sholat? Nah, yang membatalkan sholat, anak-anak Miss semuanya, ada 2 penyebab. Yang pertama, kurang rukun sholat, dan yang kedua, kurang syarat sholat. Nah, akan kita bahas satu persatu ya. Yang akan kita bahas sekarang adalah kurang rukun sholat. Rukun sholat yang gimana, Miss, yang bisa membatalkan sholat? Nah, misalnya yang pertama adalah tidak membaca takbir atau takbiratul ihram, tidak mengucapkan Allahu Akbar dan tidak melakukan gerakan takbiratul ihram, maka sholatnya batal dan harus mengulangi. Yang kedua adalah tidak membaca Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah, tahu ya anak-anak Miss yang soleh dan solehah? Yang alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ketika lupa membaca surah Al-Fatihah, maka sholatnya batal. Kemudian yang ketiga adalah tidak menghadap kiblat. Jadi kalau kiblatnya salah, maka sholatnya juga batal. Maka menghadaplah ke kiblat yang benar. Kemudian yang keempat adalah menambah-nambah rukun. Jadi gerakan sholat yang ada 13 macam yang udah kita bahas itu ditambah-tambahnya lagi. Nah, itu tidak boleh ya anak-anak Miss yang soleh dan solehah. Kemudian yang kelima adalah mendahului gerakan imam. Jadi anak-anak Miss yang soleh dan soleha, ketika kita sholat berjamaah, maka kita sebagai makmum tidak boleh mendahului gerakan imam. Apabila kita mendahului gerakan imam, maka sholat kita batal. Kemudian yang keenam adalah tidak tertib. Nah, jika anak-anak Miss yang soleh dan soleha ini mengerjakan sholat asal-asalan dan tidak sesuai dengan rukun sholat yang sudah kita pelajari minggu yang lalu, maka sholatnya juga batal. Jadi sehabis ruku dia tidak iktidal, dia langsung sujud. Nah, itu termasuk kesalahan dan batal sholatnya. Kemudian yang terakhir adalah bergerak 3 kali berturut-turut selain gerakan sholat. Misalnya tangannya bergoyang-goyang selama 3 kali berturut-turut. Nah, itu termasuk gerakan yang dapat membatalkan sholat. Ingat ya anak-anak Miss semuanya. Nah, Miss ada tugas nih untuk anak-anak Miss yang soleh dan soleha. Apa itu tugasnya, Miss? Tugasnya adalah tuliskan contoh dari berkurangnya rukun sholat yang dapat membatalkan sholat yang udah Miss jelaskan tadi ya. Nah, jadi setelah kita belajar hari ini, mudah-mudahan anak-anak Miss semua yang soleh dan soleha, sholatnya benar-benar dilakukan secara benar, tidak asal-asalan ya. Dan tidak boleh lagi sholat goyang-goyang, harus tertib dan harus teratur sesuai dengan aturan Islam.
Nah, dengan pemberian tugas tadi, berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Sama-sama kita ucapkan, Alhamdulillahirobbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat keberkahan dari Allah dan bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang, Miss mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.